Oke teman-teman, selamat sore ya. Ini udah jam 5 mau bukber. Jadi di video kali ini kita bakal bikin lanjutan si BGP ya teman-teman. Yang mana di sini kita bakal bikin full mesh ya. Yang mana full mesh ini si routernya itu saling ngepir nih teman-teman. Jadi mereka kayak gini ya. Ini misalnya router 1 nih. Ini router 2, ini router 3 nih teman-teman. Jadi si router 1 bakal ngepir ke router 2, router 2 bakal ngepir ke router 1. Terus router 2 bakal ngepir lagi ke router 3, dan router 3 bakal ngepir ke router 2 dan juga ke router 1. Jadi mereka itu saling ngepir ya teman-teman, kan mesh itu saling connect ya. Terus di bawah ini adalah versi yang lebih simpelnya teman-teman. Jadi ini namanya router reflektor ya, fiturnya Mikrotik. Jadi teman-teman nggak perlu ngonfig sebanyak yang ini teman-teman. Nah ini ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan banyak ya teman-teman ngepirnya. Nah kalau di sini teman-teman cuma perlu, ini router 1 nih, ini router 2, ini router 3. Nah teman-teman cuma perlu ngepir ke router 2, ini juga perlu ngepir ke router 2. Nah nanti seterusnya itu bakal diurus oleh si router reflektor ini teman-teman, alias si router 2 ya. Nah mungkin bisa langsung aja kita ke Mikrotik teman-teman. Saya ke router 1 dulu ya. Nah ini sebelumnya sudah saya maaf nih ya, ACC. Ini juga ACC dulu. Ini sebenarnya sudah saya config ya teman-teman nih. Kita ke router 1 mana ya, ini router 2, ini router 1 teman-teman. Nah caranya itu cukup simple ya teman-teman, ke BGP dulu. Oh iya, sebelumnya saya ini ya, di R3 sudah saya R3 ya, saya udah bikin OSPF-nya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya boleh gitu mau pakai OSPF atau pakainya si static root teman-teman. Cuma saya kan pakainya OSPF ya. Jadi saya pakainya sama ya teman-teman, bikin bridge dulu, interface loopback. Terus teman-teman ke routing, kalau saya pakainya OSPF ya. Jadi saya udah bikin nih, udah masuk juga nih. Nah, teman-teman cek aja. Nah ini udah masuk ke R2 nih. Yang mana R2 ini IP-nya 10.10.5. Di sini IP-nya itu 10.10.6 teman-teman. Nah ini yang menghubungkan ke router 2 teman-teman. Di sini saya tambahkan satu client lagi, yaitu 40.1 teman-teman. Nah mungkin topologinya juga ya. Kita di R3 dulu deh. Sini juga saya sudah melakukan routing OSPF teman-teman. Ini masih di area 0 ya. Nah ini masih di area 0. Kalau dilanjut lagi nanti mungkin saya tambahin area 1 deh. Kebanyakan area 0 ya. Ini juga sudah saya pasang ya untuk router ID-nya teman-teman. Kalau pakai routing statik sama kok. Tinggal tambahkan aja ya kayak video kemarin, ya, kliennya berapa gitu yang mau ditangkap. Kliennya itu si IP loopback-nya teman-teman, terus lewat mana gitu gateway-nya, kayak video saya kemarin ya. Nah ini udah juga teman-teman, saya udah ngepiring juga nih, belum saya hapus ya. Nah ini udah untuk sekiranya teman-teman itu biar sampai muncul ini ya, muncul si loopback-nya teman-teman. Ini kan loopback ether router 2 ya, ini router 1, karena mereka OSPF sudah di advertising. Teman-teman kalau di BGP-nya sampai di bagian ini aja teman-teman. Ini nggak apa-apa nih yang bagian 10-20 klien masing router itu, karena bisa diantisipasi oleh si BGP-nya ya teman-teman, nanti di advertising kayak ini. Nah ini kan di advertising teman-teman. Sini juga mungkin saya tunjukin juga ya IP di router 1. Router 1 masih sama kok kayak di video kemarin ya, ada 10.1 ini IP yang nanti tercolok menuju router 2 teman-teman, yang mana router 2 itu 10.2. Sini juga saya tambahkan kliennya ya 10 dan juga 20 dan loopback-nya teman-teman. Terus di R2 ya, mana R2 kita, ini R3, ini R2 ya. Nah di R2 juga sama teman-teman, seperti saya bilang sebelumnya, di sini IP-nya itu adalah 6 ya. Sini adalah 2, yang mana 2 ini satu segmen sama si IP si router 1 teman-teman. Ini satu segmen dengan router 3 nih. Nah teman-teman mungkin kita bisa mulai aja lah untuk ngepiring ya, mulai dari R1 teman-teman. Ini R3 ya. Jadi saya hapus dulu nanti untuk si BGP-nya nih. Routing terus ke BGP. Ini saya hapus dulu ya piring-piringnya. Jangan deh, kita nyalain aja ya. Ini kan ke Ether 2 ya. Kita hapus aja deh semua deh, biar enak ya dari 0. Ini juga saya hapus di router 2 BGP. Ini udah mulai hilangan nih si BGP-nya ya, udah dihapusin. Ini juga teman-teman kita hapus. Aduh, kepencet tuh. Oke, ini juga kita hapus teman-teman di router 2 ya.
Routing BGP. Peernya kita hapus. Nah sekarang kita bakal mulai nge-peer nih teman-teman. Kita mulai R1 dulu ya. R1 itu di sini ya. Nah ini caranya cukup sama teman-teman, dan ini masih masih IBGP teman-teman, yang mana AS-nya itu masih 100 ya untuk semuanya. Yang memisahkan itu bedanya cuma router ID gitu. Nah kita bakal nge-peer ke R2 dulu teman-teman. Ini full mesh ya, kita topologinya metodenya teman-teman full mesh ya, belum si ini reflektor ya teman-teman. Nah ini kita tambahkan dulu, terus kita copy ya, kita bakal tambahkan lagi yang ketiga teman-teman. Oke, nah ini jangan lupa teman-teman update-nya ke LO ya, update source-nya itu, biar karena ini kan yang yang dipilih ini kan LO-nya teman-teman, jadi kita pakainya LO. Ini juga sama teman-teman. Nah ini kita udah nge-peer ke R2 dan R3 ya teman-teman. Jadi si full mesh ini wajib nge-peer ke semua interface teman-teman, makanya lebih ribet ya. Nanti kita bakal akalin pakai reflektor teman-teman, karena reflektor itu cuma ini aja ya, cuma satu aja gitu nge-peernya, nggak banyak, kecuali di router yang reflektornya teman-teman. Yang jadi router reflektornya itu dia bakal nge-peer sebanyak berapa router yang mau di-peerin teman-teman. Nah di sini kita kasih lagi, jadi kan router 2 ya, kita kasih nge-peer ke router 1 teman-teman. Nah ini juga teman-teman sama ya update-nya, karena kita nge-peer pakai LO maka kita pakainya LO juga. Terus kita lanjut lagi nge-peer ke router 3. Nah ini banyak ya teman-teman kalau pakai ini namanya pakai full mesh ya. Jadi full mesh itu kan saling terkonek tuh, mereka saling dipasangin lebarnya. Nah ini sebentar ya teman-teman, ada pengumuman buka puasa dan zakat ya teman-teman. Nah lanjut ya, kita bakal coba lagi nge-peer ya. Ini udah teman-teman, kita apply aja. Kita cek dulu LO-nya belum ya, kita tambahkan dulu. Nah kita sudah lumayan ribet ya, jadi setiap router itu karena kita topologinya 3 router ya, jadi teman-teman harus nambahkan lagi tuh sebanyak-banyaknya ya. Kita ke R3 teman-teman. Ini R1, ini R2, mana R3 nya? Nah ini R3. Nah baru kita nambahkan lagi ya teman-teman. Satu di sini 100. Terus teman-teman kayak LO. Ini apply, harusnya saya copy aja ya, lebih enak. Ini juga sama. Ini 22 ya. Nah lumayan ribet ya teman-teman. Kalau teman-teman topologinya lebih besar, tentu ini bakal menyita waktu teman-teman gitu. Kita tunggu juga, nih udah establish semua. Kita bisa cek routing tabelnya teman-teman. Ini sudah muncul ya, ini para BGP. Nah, ini udah muncul dari si router 1 teman-teman, yang mana kliennya itu si 10 ya. Ini juga dari klien router 1 20. 30 ini router 2 ya, kita cek dulu deh. Router 2 itu kliennya yang 20 ya, kalau nggak salah 20 sih. Oh ini 30 ya, R2 yang 20 tuh punya, oh iya benar, sorry teman-teman, ngeheng ya. 30 ini betul punya router 2. Kita cek juga di router 1 ya, 2 nih harusnya juga muncul sih 40. Nah ini udah muncul juga sih 40 dan 20 dan 10. 40 ini kan punya router 3 ya, 20 ini punya si router 1, dan 10 ini punya router 1 juga. Jadi ini udah terkoneksi semua ya teman-teman. Nah ini kan lumayan ribet ya, teman-teman harus ngepiring masing-masing router. Kalau anggapannya itu teman-teman punya banyak router yang pakai BGP, tuh mampus ya teman-teman, kalian ngonfig banyak banget gitu. Jadi kalian itu mending pakai ini teman-teman, pakai si router reflektor ya. Ini kita coba ping dulu deh. R1 ini ke berapa ya, ke 40 aja ya. 40 itu kan di router 3 ya. Ini udah jalan, karena di sini sudah ada ya nih routingnya. Kalau udah muncul ginian berarti aman ya teman-teman. Ini jadi receiver ya, atau dia standby teman-teman, karena ini di handle si OSPF. Nah untuk tes di reflektor nanti kita matiin aja OSPF nya teman-teman, biar nanti si DB nya ini aktif. Nah untuk si router reflektor teman-teman cukup simple ya.
Nah, berarti kita udah selesai ya tadi untuk router full mesh, BGP full mesh ya, yang mana harus ngepir satu-satu nih. Ini kan lumayan ribet teman-teman. Nah, kalau untuk si reflektor, teman-teman sekali aja ngepirnya ke router reflektornya teman-teman, yaitu R2 ya. Ini kita hapus. Terus ini, nah teman-teman cukup satu kali aja yang ngepir, teman-teman lakukan juga di R3. Ini R2, ini R3 ya. Ini R3. Oke. Nah, di sini BGP. Terus teman-teman ke bagian kita ngepirnya ke R2 ya. Satunya buang teman-teman. Nah, ini sekali aja ya, sekali ngepir ke tiap router. Yang ngepir banyak itu di R2 nya teman-teman. Ini R3, mana R2 nya? R1, R3, ini ya. Oh iya, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal ke routing ke BGP lagi. Nah, di sini tetap sama ya teman-teman, tapi teman-teman nyalain reflektornya, router reflect. Nah, ini ya teman-teman. Lakukan juga di sini router reflectnya. Nah, ini harusnya udah selesai. Kita cek di routing table, ini masih aman ya, masih sama kok. Nah, ini juga, tapi di sini teman-teman nggak muncul ya routing table-nya nih. Nah, harusnya di sini muncul yang 10 juga teman-teman. Masih OSPF. Nah, coba kita matikan OSPF-nya ya di router 1 teman-teman. Nah, kita ke routing terus ke OSPF ya. Kita ke network terus kita matikan yang 10 sama 20 deh. Nah, di router 3 kita cek. Ini masih router 2 ya. Kan router 3 ini terhubung ya ke dalam si BGP teman-teman. Jadi di advertisingnya itu lewat BGP. Nah, pastikan juga sebelumnya teman-teman udah nge-advertising ya di BGP-nya nih. Aduh. Ini R2 ya, kita R1 dulu deh. Nah, R3 mana R1. Nah, ini ya. Nih, saya sudah nge-advertising ya teman-teman di networknya. Ini klien-klien saya, jadi dia di-handle sama BGP. Kita cek di router 3 ya, karena si OSPF-nya kan udah mati ya. Sekarang di-handle full oleh BGP. Mana router 3? Nah, ini udah muncul ya teman, DAB Dynamic Active BGP. Jadi walaupun tadi nggak muncul tabelnya, karena itu masih di-handle OSPF teman-teman. Sekarang ketika OSPF-nya saya buang, dia sudah berganti ke BGP. Nah, ini bisa ya teman-teman. Padahal di sini kan kita nggak mana routing saya, nggak ngepir ke R1 ya. Ini kan kita ngepir ke R2 teman-teman. Tetap dapat routing tabelnya ya. Ini mirip sama routing dinamik teman-teman. Kalau full mesh tadi itu kan seakan-akan statik ya teman-teman, manual gitu, ngepiring satu per satu. Sedangkan si router reflektor ini dia seperti routing dinamik teman-teman di advertising ya. Jadi teman-teman cukup satu kali aja masukin networknya atau ngepir sekali aja ke router reflektor, maka router reflektor yang bakal ngatur semua jalurnya teman-teman. Nah, ini ya. Tadi kan saya matikan ya OSPF di sini. Otomatis dia nggak tahu nih, cuma kan kita sudah setting BGP advertising ya, atau si networknya sudah kita isi sehingga router 2 ini tahu teman-teman. Walaupun si router 3 ini tidak connect ke sini, nggak ibaratnya itu nggak nge-routing ke sini, dia tetap bisa ya terhubung jalur dari router 2 ini, yang mana router 2 ini sebagai router reflektornya teman-teman. Jadi ketika dia R3 ini pengen connect sama klien yang 10 tadi itu, dia bakal nanya ke router reflektor, terus router reflektor itu bakal kasih tahu ini loh jalannya aja. Nah, jadi dia lewat ke router reflektor teman-teman. Jadi enaknya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk melakukan piring ya. Ini kan piring nih, full mesh ini piring ke sini, ini 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 ke sini. Lumayan ribet ya teman-teman. Kalau ini kan simple nih, dan juga biasanya orang emang pakai gitu kalau di topologi asli ya. Ribet teman-teman kalau pakainya full mesh ya. Nah, sekarang kita coba ping aja deh, karena ini udah ya. Nah, ini R3 ya. Ini udah muncul juga. Sebenarnya nggak perlu di ping sih, karena ini udah muncul juga kan ya. Mana tadi routernya? Nah, ini udah muncul di 10.20 ya. Oke, kita coba ping aja deh biar enak ya. 10.1 ya. Ini kita ngeping routernya teman-teman, nih aman ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, bagaimana cara kita melakukan konfigurasinya itu. Mungkin kita raat lagi ya, raat. Jadi untuk si ini teman-teman, si mana routing, untuk si BGP full mesh itu teman-teman lumayan ribet gitu, karena teman-teman perlu melakukan banyak piring ya, kayak ini teman-teman. Ini kan di R3 saya perlu melakukan piring ke R1 teman-teman.
Sama seperti di router 2, kita juga perlu melakukan peering ke router 3 dan router 1 teman-teman. Kan lumayan ribet ya. Sama juga di R1-nya teman-teman. Di R1 juga perlu melakukan peering ke ini belum saya matikan nih. Tunggu ya, ini kita matikan dulu. Nah, kita ini R2 betul. Nah, ini kan aduh. Jadi sudah mau habis ya waktu kita. Ini R2 memang benar ya, dia perlu melakukan peering. Jadi sesimpelnya itu si BGP full mesh ini teman-teman melakukan peering ya satu per satu ya antar router seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakainya full router reflektor, teman-teman cukup sekali aja ya, kayak di R3 ini teman-teman. Teman-teman cukup kasih peering ke R2, tapi di R2 ini teman-teman, R2 saya. Nah, ini R2 saya. Teman-teman nyalain opsi router reflect ya, biar dia bisa mereflek atau memantulkan ya, atau mengarahkan teman-teman. Nah, ini udah habis juga waktu saya berbuka ya, jadi mungkin menurut saya segitu aja videonya untuk bagaimana kita melakukan routing BGP full mesh dan juga BGP reflektor teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih udah mau nonton teman-teman. Assalamualaikum.